Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang dulu perasaan banyak penerima. Bu, jawab salam apa artinya? Kalau tidak melaksanakan wajib apa artinya? Membawa pulang dosa emang dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari marah-marah ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semangat dan mengaji. Saya tes dulu aku. Allah semua hitungan ketiga. 1, 2, 3. Allah. Lagi kalau tangan saya belum ngomong berarti belum boleh selesai. 1, 2, 3. Allah. Nah begitu kencang. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berjuta kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah, mudah-mudahan sebab hadirnya kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Yang belakang ya rabbal ya rabbal. Baru tuh kenyang. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umat-umatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Pak.
Disuruh baik amin dari tadi. Pertama yang kita muliakan, yang kita hormati, para guru-guru kita semua, para asatidz wal hujjaz wal hujajah. Bil khusus yang kami muliakan Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Abdul Razak. Juga tidak lupa pula yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ohan Sujana, guru kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Haji Khairul Anam, Al-Mukarram Bapak Sasmita selaku orang tua kita. Juga tidak lupa pula yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Mursyidi selaku guru. Tidak lupa pula aparatur pemerintahan desa, Bapak Lurah. Ada Bapak Lurah? Ada diundang ya? Ada diundang, ada diundang ya? Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT yang punya lingkungan. Akhirnya fillah, kakak saya, saudara saya, yaitu Bapak Wahyu dengan jadi RT ya, saya baru tahu. Udah apa diambil lah. Guru kita, Ketua Majlis Riyadhul Jannah, Ibu Ustadzah Suryati selaku Ketua Pengajian beserta para pengurus. Juga Ketua Forum Binaul Mukminat Al-Mukarramah Hajjah Halimah selaku pengurus. Yang mana orangnya Ibu Halimah? Oh ini ya. Oh sama yang saya lihat di Pemda ini orangnya. Juga guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Tati yang baru saja memberikan ilmu kepada kita. Kita doakan guru-guru kita semua mudah-mudahan diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang tidak disebutkan satu persatu, para guru, bapak hadirin sekalian, insya Allah walaupun tidak disebut, kita semua akan disebut oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka kita harus membahas tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Rasul, Ibu? Cintanya di mana? Cinta bukan hanya di mata. Asik. Ini apa? Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita harus perbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Alhamdulillah, sababiyah daripada majlis ini siang ini kita dipertemukan dengan bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan sababiyah ini semua kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, memperingati Isra dan Mi'raj, kalaupun diceritain dari awal, pasti semua sudah mengerti. Ketika Rasulullah Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, yang disebut nuansanya, bahkan tahunnya disebut tahun kesedihan. Rasul ditinggal oleh istrinya, Rasul ditinggal oleh pamannya yang selama ini ngebelanya. Akhirnya ketika Rasul sedih, Allah bingung. Makanya kalau suaminya sedih, ajak jalan-jalan. Pak, kalau istri sedih, ajak jalan-jalan. Rasulullah ketika sedih diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian orang ke mall ke Alfa cukup lah. Ya, ke mall mahal, udah baik ke Alfa. Beberapa bulan saya punya misi, ibu bapak hadirin sekalian. Di antaranya saya perlu sampaikan, dari mulai negara Prancis menghina Rasulullah ketika karikatur dibuat, dari mulai situlah kita tidak meminum produk aqua.
Maka besok belajar. Besok-besok orang udah lanjut, orang udah buangin. Pokoknya produk Danone kalau bisa dikurangi, kalaupun belum maksimal 1-2 minimal. Aqua dan Fit, ya merek 2 minimal. Kalau tidak kuat dengan Ion Pocari Sweat dan lain, kalau tidak kuat dengan itu cukup 2, Aqua dan Fit. Mulai belajar bagaimana betul-betul cinta kepada Rasulullah. Masa Rasulnya dihina oleh orang lain, kita tidak ada action. Minimal harus ada action. Jangan cuma aku saya beriman, cinta dengan Rasul, tapi tidak action dengan perbuatan. Insya. Coba kalau seandainya kita mengalir, jangan kali. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, bahkan semua sunnah kita laksanakan. Tapi orang yang menghina terhadap Rasulullah, produknya masih kita konsumsi. Ini ke depan, ngadain maulid, maka harus ada pengeling-eling ke depan. Ya, harus begitu. Jangan sampai ketika kita cinta cuma di lisan atau cuma di mata. Tadi saya ngomong, cinta bukan hanya di mata. Yang membedakan cinta adalah hati kita. Lisan boleh ngomong cinta dan lain sebagainya. Insya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Mumpung saya ingat tadi ustazah.com apa sih maksudnya? Tadi saya WA Ibu Haja Halimah, kata saya dibentuk dari .com kali ini. Jadi ada lakob, Bu, kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Lakob yang dibawa adalah Banten karena lahir di Banten. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani yang dibawa adalah Al-Baghdadi, Baghdad. Semua ulama-ulama membawa lakob tempat kelahirannya. Makanya .com itu lakob nama kampung saya. Ya, nama kampung saya Cidocom. Kalau diplesetin jadi Cidocom. Kalau orang sana ngomongnya Cidocom, kalau saya Cidocom. Begitu lakob panggilan. Tadinya saya mau pakai Jabal Sindur, Gunung Sindur, kata saya terlalu luas karena ulama Gunung Sindur terlalu banyak. Tapi kalau lakob kampung Demak, insya Allah atas izin Allah, ketika saya pakai ini ternyata memang diikrarkan dengan para ulama, umarok dan yang hadir di situ ternyata diridhoi semua. Maka saya bawa itu .com. Jadi kalau ada yang nanya .com habis di .com saya berdoa. Ya. Ada yang ngomong apa? Donat sama combro ada baik. Apa baik itu, Pak? Yang penting bawa lakob agar apa? Kita cinta dengan kampung. Ketika kita bermaslahat kepada orang banyak, biar kampung ikut harum, maksudnya. Kayak ini Jampang. Misalkan ada Ustadz Jampang Muda, maka bawanya nama Jampang. Atau Ki Jampang dan sebagainya. Ustadz Saprudin Al-Babakan yang dibawa babakannya. Lakob nama kampung. Saya juga heran, kata saya, Babakan kenapa jadi tinggal di Bojong Sari? Babakan yang dibawa-bawa. Merocoknya di sana katanya. Alhamdulillah, kita doain guru-guru kita semua dalam sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin sekalian, jadi sudah 11:30, nggak panjang-panjang, nggak lebar-lebar. Kalau panjang-panjang katanya apa, kalau lebar-lebar katanya apa. Saya pun nggak mau bahas yang panjang sama yang lebar. Pokoknya ikan cepat, ikan gabus katanya juga lebih cepat lebih. Ikan gabus celentang, yang bagus semadang. Buru-buru madang baik soalnya. Dan gabus taruh di air tawar. Kenapa? Karena udah pada lapar. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, saya tidak menceritakan dari awal, namun yang saya ceritakan adalah kalimat salam. Kalau kita namu ke rumah guru kita, pasti kita ketok pintu mengucapkan Assalamu alaikum. Kemudian kita sambutan jadi pembawa acara dan lain sebagainya, dikatakan Assalamu, semoga keselamatan menyertaimu.
warahmatullah wabarakatuh, dan rahmat dan keberkahan. Makanya kalau ibu-ibu sudah didoakan itu, jawab waalaikumsalam. Sama-sama seolah-olah begitu. Rasul ketika Isra dan Mi'raj bingung mau salam sama Allah, ini bingung. Ketika Rasul hendak menyampaikan salam assalamualaikum, justru kalimat salam ini punya Allah. Maka Rasul bingung ucapin apa itu. Ketika Rasul kebingungan, akhirnya digerakkan lisannya oleh Allah. Berucaplah Rasul, at-tahiyatun mubarakatus salawatun thayyibatulillah. Rasul sanjung Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kalimat-kalimat yang baik semua hanya milikmu ya Allah, kata Rasulullah Muhammad. Lalu ketika Rasul menyanjung Allah, Allah menyanjung balik kepada Rasul, assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu ayuhan nabiyyu, wahai nabiku, warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan untuk Nabi saja. Kita nggak dapat. Tapi Rasulullah karena akhlaknya, budi pekerti dan lain sebagainya luar biasa, Rasul tidak mau disanjung assalamualaikum oleh Allah. Rasul menjawab, assalamu alaina. Ya Allah, keselamatan bukan cuma buatku saja, tapi buat kami, umatku, hambamu semua. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salam dalam proses Isra dan Mi'raj. Maka ada fadilah dalam tafsir, dikatakan siapa orang yang membacakan kalimat tahiyat di dalam sholatnya, maka 70.000 burung yang ada di surga turun memintakan ampunan kepada orang yang membaca at-tahiyat. Amin. Allah mau bahagia. Setiap hari burung diturunkan oleh Allah manakala seorang hamba, seorang umat membacakan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Turun itu burung memintakan dia astaghfirullah, ya Allah ampuni orang ini. Karena burung tersebut ketika Allah belum memberikan ampunan, ini burung enggak mau balik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya jangan main-main dengan yang namanya sholat. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung diambil oleh hamba adalah sholat. Kalau puasa mah dititip oleh Jibril, zakat dititip oleh Jibril, semua ibadah-ibadah dititip oleh malaikat baru disampaikan ke manusia. Tapi sholat saking spesial, saking rahasianya, sholat itu Nabi yang diangkat langsung sama Allah. Bahkan Jibril nggak mau ikut sampai Sidratul Muntaha. Saking istimewanya sholat. Makanya jangan pernah kita melaksanakan sunnah. Misalnya nih, siapa orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam yang pertama, maka bagaikan bayi yang baru lahir. Tapi dia tidak sholat subuh, tidak sholat isya, tidak sholat zuhur. Ini bayi apa ini kira-kira? Bayi apa? Yang dimaksud fadilah, keistimewaan sunnah, ketika yang 5 telah diwajibkan kita laksanakan, telah selesai kita laksanakan. Siapa orang yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka 3 tahun dosanya yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah. Fadilah puasa 1 hari bulan Rajab. Gue mau udah puasa sehari bulan Rajab, orang sholat doang ngomong apa? Aman. Katanya kata Ustaz 3 tahun diampuni, yang lalu yang akan datang diampuni, bebas. Gue gimana ya? Ini ngaco ini namanya. Semua perkara yang sunnah akan didapatkan pahala fadilahnya kalau yang 5 telah selesai kita laksanakan, insya. Makanya tidak ada tanding yang 5 waktu. Kalaupun sholat sunat tarawih 20 rakaat ditambah 3 dengan witir, fadilah istimewa luar biasa, masih kalah
dengan 2 rakaat sholat subuh, karena subuh wajib hukumnya. Tarawih 20 rakaat sunnah kedudukannya. Jadi tidak bisa mengalahkan yang wajib. Walaupun jumlahnya ibu setiap malam sholat tahajud sampai bengkak misalkan kakinya, gara-gara sholat tahajud tengah malam sampai jelang subuh baru selesai. Seminggu dirutinkan dan lain sebagainya, bengkak kakinya, tapi subuhnya kagak. Kenapa enggak subuh? Kecapean tahajud. Sama dengan ini ibu, pakai kerudung kagak pakai baju. Kalau dilihatin sama bocah bisa dibanding sama bocah. Orang gila kali pakai kerudungan doang rapi. Ibu kalau palanya rapi segala macam, kerudungannya warna-warni, pakai baju kagak. Ini siapa itu? Bini Pak RT kali mah. RT belah sono. Belah sini mereka urusan saya. Jadi kalau yang sunnah kita laksanakan, yang wajib telah selesai kita laksanakan. Jadi jangan sampai punya dalil buta yang sunnah dilaksanakan, yang wajib mutarabeh. Ini kadang-kala kita kalau ada yang wajib subuh saja. Bu, ada 4 yang tidak, yang boleh meninggalkan sholat atau tidak wajib sholat. Di antaranya orang gila. Benar nggak? Kalau suami ibu tidak sholat subuh berarti selama ini ibu tidur dengan orang gila. Kalau pasangan disebut orang, maka pasangan yang nemenin sama dengan gilanya. Makanya ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita bahas tentang Isra dan Mi'raj. Satu-satunya ibadah hadiah dari Allah adalah sholat. 50 waktu diberikan oleh Allah. Ditawar sampai 5 waktu. Tapi fadilahnya tidak berubah. Siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka sama dengan dia melaksanakan 50 waktu. Jadi gak berubah fadilahnya. Amin ya Rabbal. Saya belum melihat ini temanya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dua berarti. Jadi enggak boleh lebar-lebar, ini temanya 2 doang. Ya. Sabar dan sholat. Sholat dan sabar. Kenapa ada sabar? Karena sabar banyak utang. Banyak utang nih sabar. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Dirikan sholat dan sabar itu untuk penolong kita. Jadi biasanya kalau begini suruh mudahan biasanya. Ada baik iklannya. Berbicara tentang kesabaran ibu, maka seorang manusia pasti diuji. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi dan seterusnya. Panjang urusannya. Itu kita pasti diuji. Minimal yang diuji oleh Allah, rasa takut kita diuji oleh Allah. Takut apa? Takut miskin. Takut apa? Takut enggak madang. Takut apa lagi? Takut rumah tangga berantakan. Gara-gara ketakutan rumah tangga berantakan, yang harusnya pergi ngaji enggak berangkat ngaji. Kenapa enggak ngaji? Suami marah-marah mulu, takut rumah tangga berantakan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita hendak beribadah kepada Allah, ketakutan selalu menghantui kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka ketika ini terjadi, sandarannya adalah innallaha ma'as-sabirin. Ini sandaran kedua. Kalau sudah sabar dan sholat, harus betul-betul dekat kepada Allah. Ingat kalimatnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama. Jadi bukan orang bersama, Allah bersama orang yang sabar. Bukan manusia atau kita bersama Allah, tapi Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, berarti Allah dekat kepada kita. Amin ya Rabbal. Makanya jangan ngangguh baik. Punya laki di rumah baik ini kadang-kadang diomelin baik. Ada orang yang begitu? Mana orangnya? Untung deh saya bersorban, ada tisu ini. Emang begini, minum gak pernah dikasih.
Apa saya nggak minum dikasih teh, di teh di rumah nggak ada. Ibu hadirin sekalian, kemudian sholat ini betul-betul kita laksanakan dengan keikhlasan. Lalu kiat untuk menghadirkan kehusuan, jangan bahas sholat dulu, bahasnya tentang wudhunya. Kalau ibu ingin sholat khusyuk, maka wudhunya kudu benar. Jangan wudhunya buru-buru. Bagaimana kalau wudhunya buru-buru, sholatnya akan khusyuk di hadapan Allah. Jadi kalau wudhunya cuma kecepak itu wudhu, pasti menghasilkan tidak khusyuk. Baru begini dong, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kayaknya arisan. Udah keingetan kita. Karena kita tidak apik wudhunya buru-buru. Makanya kalau kocok tangan buru-buru, di sana ada doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah, minta berkah. Kocok tangannya pelan-pelan. Jadi jemarinya harus digosok. Kenapa banyak yang orang wudhu meninggalkan sunnah dalam wudhu, ujung-ujungnya stres tidak sanggup, akhirnya stroke, bukan stroke lagi. Makanya wudhunya harus benar. Lalu ketika bahasan wudhu selesai, ibu, bahasan junub mandi nih. Kalau habis main malam-malaman laki nih, mandinya tidak benar. Harus belajar bagaimana air dua pula, mustakmal dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mandi cuma sebatas basah doang, tapi tidak mengerti bagaimana air. Pantas saja sholatnya selalu ke awang-awang, kemana tahu. Arisan ingat, kondangan ingat, utang sama sianer ingat, sampai segala macam kunci yang hilang ingat dalam sholat. Benar apa benar? Ada enggak yang begitu? Ada. Mahalnya. Makanya harus diatur ketika menghadirkan tentang sholat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bahasan khusyuk hanya dalam sholat. Contoh, dulu di zaman Rasulullah sholat itu tidak ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, nggak ada kalimat. Semua kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya takbir. Lalu apa sebabnya? Ketika bangun dari ruku, kenapa dirubah takbir menjadi Sami Allahu liman hamidah? Biar kelihatan bapak ini prakteknya. Ketika dirubah, saat itu Sayyidina Ali ketinggalan sholat subuh. Pernah dengar cerita ini ya? Sayyidina Ali ketinggalan sholat subuh. Rasul sudah mulai ruku. Ketika Ali ingin buru-buru, ternyata di depan Ali ada orang tua jalannya tahu dewek, aki-aki jalannya. Ya. Saking sabarnya Sayyidina Ali nunggu ini aki-aki jalan terus sampai di belakang aki-aki. Ternyata sudah waktunya gerbang masjid. Ini aki-aki bukan masuk ke masjid. Pikir Sayyidina Ali ini aki-aki juga mau sholat subuh. Ternyata ini orang Yahudi, tahu begitu, gua mempelangkan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, kemudian takbir, Fatihah, ikut ruku, barulah terganti kalimat takbir yang tadi Sami Allahu liman hamidah. Maknanya adalah Rasul ruku ditahan oleh malaikat, nungguin Sayyidina Ali. Makanya sunnah ibu bapak, bangun dari ruku ini kita Sami Allahu liman hamidah, taruh lagi ke asli yang sebelumnya. Tangannya harus ditaruh ke asli yang sebelum ruku. Kan sebelum ruku tangan kita begini. Ketika ruku berubah, bangun dari ruku balik lagi ke aslinya. Ya, insya Sami Allahu liman hamidah. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mendengarkan keinginan kamu Sayyidina Ali. Maka diganti Sami Allahu liman hamidah. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana gerakan yang perlu kita jaga, yang perlu kita laksanakan agar betul-betul sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Maka kata ulama, minimal kita memang orang awam, orang tidak ngerti yang namanya bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Minimal ketika takbiratul ihram ibu bapak, Allahu. Allahu Akbar. Minimal itu nggak boleh ingat-ingat yang lain.
Ya Pak ya, minimal itu nggak boleh ingat yang lain, apalagi ingat janda sama diomelin urusan. Ketika takbir Allahu Akbar, minimal itu. Kalau itu masih ingat yang lain, maka harus ulang lagi takbirnya. Masih ingat juga, harus ulang lagi. Nah, dalam ilmu yang lain diterangkan, diajarkan oleh guru-guru kita, kalimatnya juga harus sempurna. Allahu Akbar. Tidak boleh begini. Alifnya hilang. Suaranya bagus orang imam tarawih. Alifnya hilang, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Takbirnya saja sudah berani menghilangkan alif. Atau diputus Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau dikecilin mah boleh. Allahu Akbar, kalau dikecilin boleh. Tapi jangan diputus. Ya, ini yang perlu kita bahas tentang Isra dan Mi'raj agar betul-betul rapi sholatnya. Sujud terakhir Ibu, bagaimana caranya kita merasakan sujud terakhir? Ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali selesai, maka sisipkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisipin doanya. Agar apa? Agar keinginan kita ketika kita berbisik di bumi Allah kedengaran ke langit. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pembahasan Sya'ban, dikit ini Sya'ban. Karena khilafiyah, pun khilafiyah saya tidak bahas. Saya hanya ingin kenapa ada Sya'ban. Rasul itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan lain Rasul tidak pernah banyak puasanya. Tapi di Sya'ban Rasul biasanya puasa full. Namun disisain, misalnya 30 hari pasti seharinya tidak dilaksanakan oleh Rasul. Kenapa? Kalau 30 hari dilaksanakan Rasul, maka bisa jadi wajib buat umatnya. Maka disisain oleh Rasul. Ibadah di bulan Sya'ban ini, ketika Rasulullah menghadapi daripada Sya'ban, semua sahabat ini betul-betul mempersiapkan yang namanya Ramadan. Bu, Sya'ban ini nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban untuk mempersiapkan Ramadan. Jadi dari ntar malam ibadah udah nggak boleh kendor. Puasa udah mulai belajar. Senin puasa, Kamis puasa. Kalau tidak mampu Senin Kamis minimal sehari agar Ramadan tiba tidak kaget. Ya. Kemudian setelah Isya, besok malam nih setelah ntar malam nih Sya'ban, besok malam setelah Isya minimal kita sholat qiyamul lail yang lain 4 rakaat, 8 rakaat agar terlatih ketika menghadapi sholat sunat taraweh. Jangan habis Isya andin lagi. Ya, ini kan sekarang ibu-ibu sekarang kan ini sedang mabok sama si Andin, sama si Al. Coba itu. Sampai lakinya disuruh penampilan. Ya karena emang yang di apa ngefansnya sama si Al, lakinya mau kemajul disuruh pakai jas urusannya. PA ini nanti jadinya kita. Boleh kita nonton apapun itu, tapi tetap uswah itu kepada Rasulullah Muhammad. Jangan kelewat. Kadang-kadang saya melihat itu di medsos, ada ibu depan TV sampai mewek, menangis, ya, sampai kesian sama si Andin. Sekarang si Andin agamanya apa emang? Coba itu syuting ada di dalam musola segala macam. Nah ini kadang-kadang kita ditipu ibu, cinta kepada si Andin, terbagai pada ngumpul si Andin sono. Maka urusan abang ya. Makanya sekedar saja. Apalagi ada anak-anak kita. Ini mah kadang-kadang anak kita pengen resep dalam kartun, kita resep Andin berebut itu remote sama anak kita. Di sini mah enggak. Di sono diputusin dulu. Enggak salah maksudnya mah. Enggak beda. Jadi itu ibu hadirin sekalian. Kemudian yang diperintahkan oleh Allah lewat Sya'ban ini, perbanyak ibadah. Quran, baca Quran. Sujud kepada Allah. Puasa, zikir, tahlil dan lain sebagainya.
Adapun memang ada yang baca surah Yasin silakan. Tapi kalau memang ada jamaah yang pengen Yasin mangga, Tabarak mangga, Waqiah mangga, silakan. Ustaz, saya mau pengen udah bosan sama surah Yasin, maunya sama Al-Baqarah, silakan Al-Baqarah baca. Al-Baqarah banyak bener dia baca dewek, urusan orang udah pada buat dia masih baca Quran. Itu. Jadi apapun ketika di musola ini ngumpul silakan. Yang mau baca Yasin silakan. Baca Tabarak silakan. Baca Waqiah silakan. Al-Kahfi silakan. Saya nggak bisa baca apa-apa Ustaz, baca Qul doang. Silakan Qul. Diajarin sama guru kita. Qul sebanyak-banyaknya. Qul juga nggak apa saya Ustaz. Silakan Bismillah doang. Kalau emang nggak bisa Qul acan-acan. Bismillah aja saya nggak apa rasanya. Modal sekalian Bismillah apa. Kalau memang Bismillah tidak hafal juga, cukup diam dengerin orang yang baca. Diam saja dapat pahala daripada orang yang dengerin. Memang kadang-kadang kita bisa Quran kagak, apa kagak, orang baca Quran jelek kita omongin. Lah baca Quran begitu kan dia lagi yang dipakai. Kita kan kalau kita diperintah, kalau kita disuruh belum tentu kita bisa. Bahkan Bismillah ibu, guru saya mengajarkan Kiai Haji Jajan Sukrillah mengajarkan kalau ada masyarakat belajar suratul Fatihah, ajarkan setiap hari selama 6 bulan, baru Fatihahnya benar. 6 bulan setiap hari belajar suratul Fatihah. Makanya alhamdulillah Ustazah Maryam, Ustazah Umayuddin, Ustazah Suryati, kami daripada keluarga besar Al-Furqan ini itu punya sanad Quran ke-34 sampai ke Rasulullah dan Jibril alaihissalam. Ketika orang ini mengajarkan ibu Quran, insya Allah sanad Qurannya sampai ke Rasulullah, bahkan sampai Jibril alaihissalam. Dipertanggungjawabkan. Ibu belajar sama Ustazah Suryati, sama Ustazah Maryam, sama yang lainnya, berarti sanad ibu ke-35. Jadi dipertanggungjawabkan nanti. Amin apa? Daripada kita belajar Quran sama orang yang tidak nyambung sanadnya. Syaratnya orang yang nyambung sanad itu pasti mereka pernah diberikan syahadah di pondok pesantren, diberikan kepercayaan oleh gurunya untuk mengemban Al-Quran. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasul menyanjung orang yang paling baik, orang yang paling mulia adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Amin ya rabbal. Itu sanjungan dari Rasul. Makanya ada cerita, kalaupun kita baca Quran terbata-bata, kita baca Quran tidak bisa yang bagus, yang indah, cukup kita baca di rumah walaupun terbata-bata. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala begitu senang kepada seorang hamba yang baca Quran terbata-bata, dipanggil malaikat. Malaikat sini. Kenapa ya Rob? Lihat hambaku sedang membaca Quran. Begitu senangnya hatiku ini. Aku bahagia melihat hambaku ketika membacakan kalam-kalamku walaupun terbata-bata. Insya yang penting masih mau belajar, walaupun mingguan, walaupun bulanan. Jangan sampai pengajian minggu kita nggak ada, pengajian bulanan kita nggak ada, seumur hidup tidak pernah ngaji lagi. Berarti sholat dan bacaan Quran ini tanggung sendiri. Tapi kalau kita masih proses ngaji mingguan atau bulanan, insya Allah ini dapat rukhsah dari Allah. Ketika ada kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam baca Quran, masih proses belajar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini juga penutup daripada tawakuf yayasan apa ya tadi lupa. Forum Binaul Mukminah yang usianya sudah 44 tahun ya, berapa ya? 14 tahun Masya Allah. Perasaan ulang tahun baru kemarin ya? Di sono. Nyupirin apa enggak ya? Kemarin ulang tahun karena ditutup. Gimana Ustaz? Bu, saya pesan setiap malam Jumat, walaupun kita sering baca Yasin,
ketika bukan bulan puasa di Ramadan, ibu habis sholat tarawih sebelum tadarusan pribadi, Yasin tetap baca dulu. Karena Allah suka dengan istiqomah. Jangan lantaran Ramadan ada, kita lupa musuh Yasin. Baca tadarus ngejar target deh. Tahu-tahu seminggu hatam baca Quran, bagus memang. Cuma habis itu orang baca lagi. Ini kadang-kala berdulu-dulu baca Quran. Ada lagi kadang-kala Quran dilihatin doang 3 hari hatam. Dibaca mah kagak dipelototin doang itu Quran. Kalau Quran bisa ngomong kita nggak dengar, bisa diajak berantem gitu urusannya. Quran dipelototin doang artinya sih. Quran itu harus bersuara. Bahkan sholat saja yang disebut sir, zuhur dan asar, ibu, Fatihah itu harus kedengaran sama telinga. Kalaupun tidak ada suara yang kedengaran oleh samping kanan kiri atau belakang, tetap Bismillahirrahmanirrahim harus kedengaran sama telinga. Kenapa? Untuk mengukur bacaan Quran kita, makhraj, ahkamul huruf, sifatul huruf udah bener apa belum Fatihah. Jadi jangan sampai kita sholat, misalkan sholat zuhur, asar mentang-mentang nggak ada suara, kita sepi dia baik. Tahu yang ada suaranya, salam doang terakhir. Suara ini, suratul Fatihah, agar telinga, ukurannya telinga kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan begini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hak kecil. Kalau ibu berubahnya hak kecil menjadi hak besar, maka makna, tujuan dan lain sebagainya akan berubah semua. Makanya itulah luar biasa Quran dijaga oleh Allah. Kenapa? Quran tidak seperti fikih. Kalau fikih ibu cukup mendengar doang langsung arti. Fikih, bu, ini air begini bagiannya, cara wudhu begini bagiannya, itu fikih. Ibu cuma mendengarin langsung arti. Tapi Quran, wasami wal basori wal kalami, dengerin, lihat, ucapin itu Quran. Kalau dituntun baca Quran, kudu lantang. Yang harus dibuang, malu buang, takut buang, ragu buang. 3 ini dibuang, barulah makharijul huruf, tempat keluar huruf akan bagus kita keluarkan. Contoh huruf alif. Alif dalam kepasihannya diucapkan ketika di fathah bunyinya a, maka 2 jari harus dimasukin kalau pengen penasaran. A begitu. Entar tes laki ibu sampai rumah, ini jari masukin. Pak sini dah. Saya mau tes huruf alif. Maaf. Kalau mangapnya kelebaran harus digigit. Kalau mangapnya kurang ini nggak masuk, berarti kurang, mangapin lagi. Jadi ukurannya 2 jari, nempak antara bawah dan atas, jangan sampai renggang. Itu huruf alif fathah. Bagaimana dengan hak dan lain sebagainya? Maka inilah makharijul huruf yang terbagi 17 bagian menurut Imam Khalil, menurut Imam Sibawi 16 bagian, menurut Imam Farah 14 bagian. Ini kita kalaupun tidak harus ngerti minimal a, i, u, ba, ibu kita harus bisa. Insya. Makanya kalau diajarin ustazah, bu, ucapin huruf alif. Lah itu bukan pelajaran bocah. Begitu baik kita katakan. Padahal mah pelajaran bocah, pelajaran kita ibu. Jangan sampai anak-anak kita bisa baca Quran, kita nggak mampu baca Quran. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa nuril absari وعلى آله يا قوم اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها
Tiga yang disebut laporan buku, 1 harian, 2 mingguan, 3 tahunan. 1 harian ibu, setiap hari buku kita dibawa oleh malaikat kepada Allah, disetor setiap habis asar. Maka jangan berani meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena habis sholat asar buku hariannya dilaporin sama Allah. Yang kedua mingguan, setiap hari Kamis pada asar yang disebut Sayyidul Ayat, buku mingguan kita diangkut lagi sama malaikat, dilaporkan oleh Allah. Makanya jangan sampai tidak mengadakan yang disebut Sayyidul Ayyam. Yang ketiga tahunan nisfu Sya'ban. Kalau kita tidak laporan berarti kita tidak dapat buku nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal perbanyak istighfar. 3 ini harian, mingguan, tahunan. Sering-sering sujud sama Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, ya, doa madang apa doa apa? Istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a وبارك وسلم ورضي الله تعالى بالحبة رسول الله أجمعين آمين اللهم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي عما هو الكثير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال المنكر وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان واصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم أنت السلام اللهم اهدنا بمن هديت اللهم حسن مقاصدنا بحاجتنا بهذا المجلس اللهم حسن مقاصدنا بحاجتنا صحيح الجماعة اللهم حسن مقاصدنا بحاجتنا صحيح المقصود واصلح أوجنا في الدين والدنيا والآخرة آجفنا في قضاء حاجتنا يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu hadirin sekalian, barangkali itu yang dapat disampaikan. Banyak hal permohonan pun kepada Allah kurang berkenan. Pribadi mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan panjang umur, rumah tangga dijadikan rumah tangga yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.